bagi kepentingan investasi, termasuk juga bagi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, acara ini kami sengaja usung masalah tadi untuk supaya ada kejelasan. Kita harapkan nanti dari pemerintah, didorong oleh DPR, ada aturan main yang jelas. Dan yang menjadi target kita adalah supaya blok-blok yang habis masa kontraknya itu dikuasai oleh BUMN, minimal oleh perusahaan nasional, tidak lagi oleh asing. Karena faktanya misalnya yang kita catat antara lain adalah Blok Mahakam itu sudah dieksploitasi lebih dari 40 tahun dan sudah menghasilkan uang lebih dari 100 miliar bagi Total, dan cadangannya menurut 100 miliar dolar. Dan menurut BP Migas, pada acara yang bertopik hampir sama dengan acara pada pagi ini di tahun lalu, BP Migas mengatakan potensi Blok Mahakam itu masih sekitar 90 sampai 100 miliar dolar. Nah, oleh sebab itu kita sangat berkepentingan supaya blok ini dan blok-blok lain yang menurut BP Migas juga ada sekitar 29 blok yang akan berakhir dalam 10 tahun yang akan datang. Dan yang barusan kita sayangkan bisa diperpanjang kontraknya adalah salah satu blok di Riau kepada Chevron, meskipun sudah ditambang mungkin sejak tahun 60-an oleh Chevron. Dan ini seharusnya bisa diserahkan kepada Pertamina misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya menjadi alasan kepada kami, dan kita harap juga dukungan dari para hadirin sekalian untuk bisa ditinjau oleh pemerintah, lalu dibuat aturan baru melalui PP ataupun misalnya Permen, supaya jelas aturan mainnya dan harus juga diutamakan untuk dikelola oleh Pertamina. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya nanti kita akan mendengar keynote speech dari Pak JK, lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para pembicara yang mudah-mudahan nanti semua seperti yang ada dalam undangan itu akan hadir pada acara ini. Sekian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahfud Batubara dari Indonesian Research Study. Dan yang kedua adalah keynote speech oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Bertempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Marwan dan teman-teman yang hadir. Pertama, terima kasih untuk kesempatan hadir berbicara di sini. Saya hadir karena saya tahu saudara Marwan itu orang yang tinggi berbicara nasionalisme dalam energi. Jadi kita mendukung itu. Apalagi kita berbicara zaman dulu namanya ini duduk rapat GBHN. Jadi kita bekerja GBHN. Jadi ya dasar-dasar. Akhirnya kita juga berbicara prinsip-prinsip dasar bernegara kita, khususnya dalam bidang energi. Secara umum tentu kita juga ingin saya ingin menggambarkan bagaimana energi dunia dan nasional kita dan bagaimana kita pandang. Kita memahami bahwa hidup kita ini tidak ada lagi tanpa dukungan energi, mau apapun. Kita mesti tiap hari kita di rumah nonton TV, naik mobil, sepeda motor, handphone juga kita mesti charge juga, itu energi semua dan tidak ada hidup kita. Jadi artinya seluruh sendi-sendi kehidupan dimanapun itu sangat tergantung kepada energi. Karena itu setiap negara selalu menjaga prioritas keamanan energinya. Amerika mau perang di Irak, di Afghanistan dengan biaya $1,5 triliun, itu antara lain. Dia tidak semuanya tidak bicara demokrasi, tapi semuanya ingin menjaga bagaimana energi itu ada cukup dan aman untuk dunia. Bagaimana dia mau perangi Iran itu untuk menjaga kelangsungan energi itu. Jadi kita bersyukur bahwa kita tidak perlu perang untuk menjaga energi nasional kita.
sekarang di dunia ini 80% energi masih memakai energi fosil. Artinya minyak, batubara dan sebagainya. Masih 80%. Yang lainnya apakah itu energi terbarukan, energi angin, air atau macam-macam. Tapi 80% masih memakai energi fosil. Kita berbicara dalam lingkungan energi fosil yang tentu penting kita perlukan. Memang energi itu, apalagi energi fosil, itu sangat terpengaruh dengan harga terpengaruh oleh keadaan yang lingkungan. Bulan lalu harga masih 110, sekarang turun jadi sekitar $90 per barrel. Kenapa? Karena ekonomi dunia lagi merosot, karena Eropa, krisis Eropa, ekonomi China kemudian merosot, karena itu permintaan energi juga turun. Tapi bukan hanya itu, juga akibat penemuan energi baru yang akan mempengaruhi juga energi masa depan. Di Amerika sudah ramai kebijakan shale gas yang lebih murah, walaupun teknologinya sangat sulit, tapi sudah dimulai sehingga bisa saja harga energi itu pada 10-20 tahun akan datang itu lebih murah daripada sekarang ini. Itu juga mempengaruhi ekspektasi. Tapi di lain pihak teknologi juga menyebabkan harga itu naik. Dulu harga energi sedikit konstan karena pemakaian di negara-negara padat energi seperti Jepang, Jerman, dan sebagainya, Prancis itu banyak nuklir. Akibat nuklir 100 gigawatt itu menjadi perhatian yang besar, menyebabkan banyak reaktor nuklir tutup. Akibatnya harga batubara naik, harga LNG naik lagi. Setelah itu, bagi kita di Indonesia ini sebenarnya naik dan turun punya risiko yang hampir sama. Kalau naik, subsidinya naik. Kalau turun, pendapatannya turun. Itu jadi naik turun itu mempunyai kebaikan dan keburukan sekaligus. Jadi sebenarnya, namun kalau dia naik, dia harus didefinisikan siapa yang bayar kenaikan itu. Kalau semua kenaikan dibayar pemerintah seperti sekarang lagi banyak. Sebaliknya kalau turun tentu pendapatan menimba turun, tapi konsumen tentu merasa terbantu. Itu saja kurang lebih masalah-masalah yang kita hadapi. Namun demikian, kita juga melihat kenyataan bahwa keamanan energi kita, artinya ketersediaan energi kita itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa terjadi? Karena ekonomi yang membaik ini konsumsi naik. Kemudian pihak produktivitas menurun. Hari ini kita baca di koran malah lebih menurun lagi daripada ekspektasi sebelumnya. Kalau sebelumnya diperkirakan 930.000 barrel per hari, sekarang cuma lebih 800 sekian, 850, 870. Itu artinya terjadi suatu penurunan. Lihat konsumsi kita kira-kira setara 1.300, 1.400 barrel per hari. Akibatnya menjadi bukan lagi ekspor, tapi menjadi importer, net importer. Apa artinya itu? Kalau dulu zaman-zaman 70-80 selalu kita menghitung berapa jumlah kita ekspor. Sekarang kita menghitung berapa kita impor. Kalau dengan kondisi harga begini berarti berapa beban negara. Kalau sekarang akibat harga tidak naik karena ketakutan pemerintah yang sebenarnya tidak perlu takut, karena juga yang memakai energi yang lebih banyak itu yang mampu. Dia punya mobil, dia punya AC rumahnya yang banyak pakai mobil, itu yang bayar. Tuh Anda juga pakai mobil tentu, tapi mungkin hanya sepeda motor. Jangan beberapa tim itu banyak juga pakai mobil. Paling tinggi 1 liter per hari. Kalau naikkan 1.500, paling tinggi 1.500. 1.500 hanya 3 kali SMS atau 4 kali SMS. Tidak ada sehari. Kalau naik mahasiswa itu sebenarnya tidak perlu marah kalau naik 1.500, karena itu sama saja 5 kali SMS. Ya kurangnya aja SMS 5 kali sudah sama. Masa tidak SMS dibanding dengan menolong pemerintah, menolong kita semua untuk menjaga keamanan APBN dan
jalan dibuat dan jalan dibuat. Tapi sudah ada ketidakberanian untuk mulai itu. Waktu zaman saya wapres saya naikkan 120%, ternyata orang tidak marah. Yang penting sebenarnya penjelasannya. Untuk apa ini? Karena yang menderita juga ada. Kalau tidak naik maka jalan jelek. Anda bisa tabrakan malah, bisa meninggal malah, ya kan? Itu bisa akibat lebih fatal lagi. Lebih kawasan dunia. Oh ya, itu akibat dari itu. Jadi ini walaupun, nah jadi kita memang masalah berat. Kursi turun, harga naik, kita murah. Ini memang fatal jadi kebijakan negeri ini. Ya ini akibatnya. Tadi tanya tadi. Kenapa kita ini turun? Karena kita lebih banyak berbicara energi itu dari sisi konsumsi, bukan sisi produksi. Kita Pertamina yang mestinya tulang punggung negara dalam hal meningkatkan produktivitas, dia lebih banyak dimaki daripada harga penjualan di pompa-pompa bensin. Jadi Pertamina dikenali penjual minyak, bukan pencari minyak. Padahal sebenarnya Pertamina tidak mencari minyak. Apalagi Pak Salis ini Direktur Hulu, PT Hulu yang Pertamina Hulu, yang harus mencari minyak. Saya kira 90% orang kalau ditanya auto Pertamina, dia penjual minyak, bensin. Jadi seperti itu. Karena kita tahu-tahu itu hanya berdiskusi, tidak kayak cecar aja kan. Kita tidak berbicara takut naikkan harga minyak, naik produksi minyak di mana. Itulah sebabnya kenapa ini perlu kebijakan lebih jelas tentang itu. Yang kedua, yang berikutnya ialah memang produksi minyak itu sekarang dimanapun di dunia itu lebih susah. Di mana-mana minyak yang produksi dalam ladang minyak dan gas yang baru selalu di daerah apakah offshore atau di daerah yang tidak aman. Ini resiko dunia. Di Indonesia hampir-hampir tidak ada lagi ladang-ladang yang gampang, tapi semuanya offshore di Selat Makassar atau Madura atau di dunia. Kalau cek minyak yang baru sekarang di Kongo, di Nigeria, di Kota Hulu, yang semuanya ada gerilya yang ada mencuri. Jadi kenapa? Atau di Irak, yang belum perang atau di Iran penuh dengan roket-roket macam-macam. Itulah bahwa orang begitu sekarang. Kita bersyukur di Indonesia ini bahwa itu keamanan pangan hanya dibutuhkan pikiran dan otot, tidak perlu perang. Kedua, kita juga bersyukur kalau zaman dulu, kalau orang bicara minyak Indonesia sekiranya hanya Sumatera dan Kalimantan, di Bunyu kah, di Tarakan kah, di Papan atau di Pasar Beranda atau Sumatera Selatan atau di Duri atau di Aceh. Sekarang kita bersyukur seluruh Indonesia ada gas, ada minyak. Mau di Sumatera, dimanapun, mau di Jawa, apakah di Bekasi, di Sidoarjo. Begitu hebatnya sehingga kenapa terjadi peristiwa Lapindo? Karena gas itu diambil dari dekat RT RW. Tidak ada di dunia ini yang cari gasnya dekat RT RW. Kalau Anda cari gas di Amerika, cari di Alaska, tidak ada orang kan. Kita di RT RW ada yang banyak, yang terus maka tenang aja. Memang begitu pokoknya kan. Di Sulawesi, di Tengah, di Sulawesi Barat, di Maluku, di Papua, dan pulau. Jadi tidak ada lagi orang di Indonesia ini yang merasa bangga saya di daerah Makasih ini. Begitu kita Tuhan memberikan kita sayang. Nah, karena itu kita tidak perlu perang untuk stabil minyak kita. Tidak perlu satu daerah terlalu bangga untuk perang karena semua ada sekarang. Di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi, di Jawa ada, di Maluku ada, di Papua ada.